Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azela Salsabila Nur Afia, MPM 719212795. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perpajakan pada materi pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan yang dipungut sehubung dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. PPh pasal 21 ini dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan. Wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pajak negara, pejabat negara. Yang kedua, PNS. Yang ketiga, pegawai. Yang keempat, pegawai tetap. Yang kelima, pegawai dengan status WPLN. Yang keenam, tenaga lepas. Yang ketujuh, penerima pensiun. Yang kedelapan, penerima honorarium, dan yang terakhir adalah penerima upah. Bukan wajib pajak PPh 21. Ada dua. Yang pertama, pajak perwakilan diplomatik dan konsulat. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Subjek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, penerima pensiun. Yang ketiga adalah penerima honorarium. Yang keempat, penerima upah. Dan yang kelima, orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pengecualian subjek pajak. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan warga negara, serta penerima memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hak dan kewajiban subjek pajak. Yang pertama, pada saat mulai kerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin dan pada permulaan menjadi subjek pajak DN. Yang kedua, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotong untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh yang bersifat final. Objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantim, THR, gratifikasi, dan bonus. Pengecualian objek pajak atau pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi dwiguna. Yang kedua, penerima dalam bentuk natura atau penikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21
termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau penikmatan yang diberikan oleh bukan WP yang dikenakan PPh final. Pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubung dengan pekerja atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggaraan, jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. Hak dan kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Kewajiban pemotong pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri. Yang kedua, menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak. Yang ketiga, menghitung kembali PPh pasal 21 yang berutang. Dan yang keempat, mengisi, mendatangani, dan menyampaikan SPT. Dikecualikan sebagai pemotong pajak. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing, dan yang kedua adalah organisasi internasional seperti IMF dan ILO. Tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotong atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap PP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WPOP yang mempunyai NPWP. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya yang mendapatkan tagihan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya yaitu 6 juta setahun atau 500 per bulan. Biaya pensiun adalah biaya mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya yaitu 432 setahun atau 36.000 sebulan. Tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama, tarif pasal 17 UU PPh ditetapkan pada PKP dari A pegawai tetap. Besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai, termasuk iuran tabungan hari tua. Yang terakhir, PTKP. Tarif PPh pasal 21 final. Uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dipotong PPh bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut. Atas jumlah penghasilan bruto sebesar 25 juta atau kurang tidak dikenakan PPh. Atas jumlah di atas 25 juta diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Lapisan kena pajak sampai dengan 25 juta tarif 5%, 50 juta sampai dengan 100 juta 10%, 100 juta sampai 200 juta 15%, di atas 200 juta yaitu 25%. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.